Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu membiasakan diri dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar di rumah masing-masing ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya? Hari ini atau pada pembelajaran ini kita membahas tentang apa ya? Nah, jadi kita akan memperjelas karya-karya dari tokoh seni patung yang sudah kita bahas kemarin. Nah, di video pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh seni patung beserta penjelasannya. Nah, jadi kali ini kita hanya membahas atau menampilkan karya-karya dari tokoh seni patung yang sudah kita jelaskan kemarin. Nah, penasaran kan? Yuk ikuti videonya selanjutnya. Nah, yang pertama, seni patung atau tokoh patung yang pertama itu adalah I Nyoman-Nuarta. Nah, jadi ini tuh merupakan contoh karya patung I Nyoman-Nuarta. Jadi patung ini itu judulnya Aku Ingin Pergi dan Tidak Mau Bertahan di Sini. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah masih lupa ini judulnya lebih tepatnya apa, tapi intinya seperti itu. Nah, jika abang-abang atau kakak-kakak ingin lebih jelas lagi, boleh dilihat di internet atau Google. Nah, jadi ini juga merupakan contoh karya dari I Nyoman-Nuarta. Unik ya. Nah, ini juga merupakan contoh karya dari I Nyoman-Nuarta. Jadi ini lebih ke atau seperti patung Bali. Nah, tokoh patung yang kedua itu ada Ali Umar. Nah, jadi Ali Umar itu tokoh patung karya-karyanya lebih seperti karya yang seperti ini. Kan beda ya dari karya tadi yang pertama kita lihat sama karya Ali Umar. Ini beda. Jadi setiap tokoh itu memiliki karakteristik dan keterampilannya masing-masing. Nah, ini contoh dari karya Ali Umar yang kedua. Nah, ini dia karya dari Ali Umar yang ketiga. Nah, jadi karya Ali Umar itu lebih fokus ke karya-karya hiasan rumah atau bisa dibilang seperti pajangan miniatur dengan berbahan kayu. Nah, kita masuk ke tokoh yang ketiga yaitu Edi Sunarso. Nah, ini contoh dari karya Edi Sunarso. Nah, kita tentunya sudah sering dong melihat karya ini, dan ini merupakan karya yang paling sering kita lihat atau sudah banyak orang yang tahu. Kemudian kita lanjut ke karya selanjutnya. Nah, ini juga merupakan karya Edi Sunarso. Jadi Edi Sunarso itu punya ciri khas atau karakteristik masing-masing. Lebih tepatnya fokus ke karya manusia yang ini tadi ya kayak karya yang pertama sama ini karya yang kedua. Nah, kan ciri khasnya sudah terlihat. Nah, jadi dari karya Edi Sunarso ini yang paling terkenal yaitu karya ini. Nah, abang-abang, kakak-kakak, siapa nih yang udah tahu? Kira-kira ini karya apaan ya? Nah, jadi ini tuh
patung pancoran yang sudah sering atau biasa kita lihat. Nah, kakak-kakak, abang-abang baru tahu kan kalau patung pancoran itu yang buat adalah tokoh seni patung yaitu Edi Sunarso. Nah, kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu Abdi Setiawan. Nah, jadi ini tuh contoh dari karya patung Abdi Setiawan. Lebih tepatnya ke karya patung anak-anak yang memiliki karakter berbeda-beda. Nah, jadi contoh karyanya itu seperti ini. Nah, ini juga contoh dari karya patung Abdi. Nah, ini juga merupakan karya dari Abdi. Dia menggunakan bahan kayu. Nah, tadi itu karya manusia, sekarang contoh karya Abdi yang berbentuk hewan. Nah, seni patung atau karya patung selanjutnya yaitu karya dari tokoh kelima, yaitu Johnny Waldi. Nah, ini merupakan contoh atau karya patung dari Johnny Waldi, yaitu gambar dua orang penari atau dua orang yang sedang menari. Nah, jadi karya ini tuh lebih ke gerakan manusia seperti menari, kemudian ini lebih tepatnya bersilat, bukan bertengkar tetapi bersilat. Nah, ini merupakan karya selanjutnya yaitu dengan gerakan yang memiliki ciri khas seperti karya yang pertama dan kedua tadi. Kita masuk ke tokoh selanjutnya yaitu tokoh yang keenam, yaitu Kasman, KS. Jadi ini tuh merupakan contoh karya dari Kasman KS. Nah, karya ini tuh ada di desa Pancamarga, Kecamatan Catur Tunggal, daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang udah pernah ke sana, udah pernah dong lihat patung ini. Nah, karya selanjutnya itu yaitu patung monumen peperangan umum 1 Maret. Nah, jadi patung ini itu yang membuat tokoh dari seni patung yang kita sebutkan tadi. Karya selanjutnya yaitu karya patung seperti ini. Nah, masih banyak karya-karya yang lain. Kalau abang-abang atau kakak ingin melihatnya, boleh di searching. Nah, ketika kita men-searching itu banyak sekali karya dari tokoh-tokoh seni patung. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya yaitu tokoh patung yang ketujuh, yaitu Arlan Kamil. Nah, ini contoh dari karya Alan. Jadi karya Alan ini dia punya ciri khas berwarna putih, lebih seringnya atau dominan berwarna putih. Ini ada seseorang yang sedang mengembala. Nah, ini itu merupakan patung gajah yang berada di titik 0 Yogyakarta, karya Arlan Kamil. Nah, ini juga karya selanjutnya. Jadi di sini menceritakan patung yang dari nol atau dari bentuk awal hingga berproses atau membentuk seperti karya atau patung tokoh seperti manusia yang sedang melaksanakan ibadah. Tokoh selanjutnya yaitu Syahrizal Koto.
Nah, karya-karya Syahrizal Koto itu seperti ini, unik, lucu, karyanya sangat bagus kalau menurut Ustazah. Karena ide yang dimunculkan itu luar biasa dan punya ciri khas masing-masing. Nah, boleh abang atau kakak perhatikan karyanya. Ini karya selanjutnya, unik, sama seperti karya yang tadi, punya ciri khas tersendiri. Karya selanjutnya, nah ini dia. Pernah nggak kakak atau abang terpikirkan untuk membuat karya seperti ini? Nah, hanya tokoh-tokoh maestro lah yang bisa memikirkan ide atau karya yang unik. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Basrizal Albara. Nah, ini dia contoh dari karya Basrizal, yaitu ikan. Jadi di sini ikannya itu disusun dari batu-batuan yang disusun dari batu kota, kemudian sampai ke atas membentuk seperti ikan. Nah, batu ini dilengketkan tidak menggunakan lem atau apapun, karena batuan ini dia bisa berdiri itu sesuai dengan susunan dan proporsi yang tepat. Nah, ini contoh dari karya Basrizal yaitu ayam. Jadi karya Basrizal itu lebih dominan menggunakan bahan batu-batuan. Nah, ini juga karya dari Basrizal. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Dolo Rosa Sinaga. Nah, kakak-kakak atau abang-abang bisa diperhatikan. Jadi Dolo Rosa Sinaga ini seniman atau tokoh patung yang lebih dominan ke pembuatan patung wanita. Nah, ini dia, ada 7 orang wanita yang sedang bergandengan tangan. Tentunya setiap karya masing-masing tokoh seniman itu memiliki arti tersendiri, arti yang sangat luas. Nah, ini juga karya dari Dolo Rosa Sinaga. Masih pada tema yang sama, yaitu wanita, dengan cerita atau ciri khas yang berbeda. Nah, ini juga masih termasuk karya Dolo Rosa Sinaga dengan tema wanita. Kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Nuzurulis Kotu. Nah, ini dia contoh dari karya Nuzurulis Kotu. Dia lebih fokus ke karya patung relief. Jadi relief itu patungnya tidak memiliki volume, tetapi tidak sebesar patung yang biasa. Jadi relief itu menempel pada dinding. Nah, ini juga merupakan contoh dari Nuzurulis Kotu. Kita masuk ke tugas. Nah, jadi abang-abang atau kakak-kakak, setelah melihat video pembelajaran tadi atau melihat karya-karya yang Ustazah tampilkan tadi, pilihlah salah satu seniman yang kakak atau abang sukai setelah melihat karya dan ciri-ciri khas dari karya tokoh masing-masing. Nah, setelah kakak melihat dari tadi, karyanya unik ya, karyanya cantik ya, atau karyanya menurut abang itu bisa masuk akal, atau karyanya menurut saya luar biasa, atau apalah, pokoknya yang paling kakak sukai dari karya atau tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjain ya tugas-tugasnya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.